Rp457.000. Kita berharap semoga Allah menerima harta tersebut sebagai amal jariah di sisinya. Dan juga bagi para jamaah sekalian yang ingin ikut menginfakkan sebagian hartanya, bisa langsung transfer ke rekening BSI atas nama Takmir Masjid Taqwa di nomor 730846917 atau bisa scan kris yang terdapat pada pintu dan kotak infak masjid. Kemudian yang kedua, kami informasikan kepada para jamaah sekalian bahwasanya khatib Jumat hari ini 10 April 2026 adalah Al-Ustaz Muhammad Ali Bazir hafizahullah ta'ala, dan juga untuk Jumat depan 17 April 2026 adalah Al-Ustaz Muhammad Abri hafizahullah ta'ala. Kemudian yang ketiga, terakhir kami himbau untuk para jamaah sekalian agar mengisi saf depan yang masih kosong terlebih dahulu, dan juga bagi para jamaah yang membawa handphone mohon di silent atau dimatikan sementara agar tidak mengganggu kekhusyuan kita baik di tengah-tengah khatib sedang berkhutbah atau ketika kita sedang melaksanakan sholat. Dan juga ketika khatib naik ke atas mimbar, kami harap para jamaah agar tenang dan menghentikan kotak infak sementara yang kemudian dapat dilanjutkan setelah sholat Jumat usai. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah.
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاذرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan iman dan takwalah seorang muslim, seorang manusia, dia bisa hidup tenang, dia bisa hidup damai, dia bisa hidup bahagia di dunia sebelum di akhiratnya kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah nikmat kesempatan dan nikmat waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita bisa beriman, bisa beramal saleh, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbekal di dalam kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala di antaranya berfirman, wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah menjadikan pergantian siang dan malam, bergantian dan berurutan, tidak akan pernah tertukar. Setelah siang adalah malam dan setelah malam adalah siang. Liman arada, bagi siapa saja, ayyadzakkara, mengambil pelajaran, au arada syukura, atau mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran pula Allah Subhanahu wa taala meletakkan satu surat pendek yang Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, "Lau ma anzalallahu suratan li khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Jikalau Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Al-Quran kecuali surat ini, niscaya surat ini cukup bagi setiap manusia menjadi pedoman hidup ini. Surat tersebut adalah surat Al-Asr. Allah berfirman, "Wal asri innal insana lafi khusrin." Demi waktu asar, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi, illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Manusia hilang dari kerugian ketika mereka beriman, beramal saleh,
kemudian saling berpesan di atas kebenaran, dan juga mereka bersabar di dalam kehidupan ini. Kita melihat pada awal ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah atas salah satu nama waktu, yaitu waktu asar. Demikian pula Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan di antaranya oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani, Nabi mengatakan, la tazulu yaumal qiyamah qadama abdin hatta yus'al an arba'in, atau di dalam riwayat yang lainnya an khamsin, bahwasanya dua kaki manusia pada hari kiamat tidak akan bergeming kecuali mereka ditanya tentang 4 perkara, dan di dalam satu riwayat hadis yang lainnya ditanyakan tentang 5 perkara. 4 perkara yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada setiap manusia, salah satunya yaitu an umrihi fima afnah, tentang usianya, tentang waktunya, tentang kesempatannya yang digunakan untuk apa. Nabi SAW secara khusus menyebutkan tentang perkara ini, yaitu ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang banyak di antara manusia terlena, terpukau, tertipu. Karena apa? 2 nikmat ini sangat mudah didapatkan oleh manusia, yaitu as-sihhatu wal faragh, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Betapa nikmat waktu, nikmat kesempatan, nikmat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala membentang seluas-luasnya kesempatan kepada kita. Terkadang kita lupa bahwasannya nikmat itu suatu saat akan hilang. Nikmat itu suatu saat akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW di dalam kesempatan yang lainnya mengingatkan, ightanim khamsan qabla khamsin, ingatlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Dan 5 yang disebutkan oleh Nabi SAW ini semuanya bercerita tentang kesempatan, tentang waktu. Nabi mengatakan, sihhatika syababaka qabla haramik, waktu mudamu, masa mudamu sebelum datang waktu tuamu. Sihhataka qabla saqamik, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Ghinaka qabla faqrik, waktu engkau mendapatkan harta, diberikan kelapangan harta sebelum datang kefakiranmu. Faraghaka qabla syughlik, kesempatan waktu luangmu sebelum datang sibukmu. Wahayataka qabla mautik, yaitu waktu hidupmu sebelum datang ajalmu. Semua ini berbicara tentang kesempatan, tentang waktu, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita seluas-luasnya nikmatnya kepada kita. Namun banyak di antara kita ketika nikmat-nikmat itu masih ada, kita kemudian menyia-nyiakan nikmat tersebut. Coba kita renungkan perkataan Abdullah ibn Mas'ud, seorang sahabat Nabi radhiyallahu an. Beliau mengatakan, ma nadamtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali. Beliau mengatakan, aku menyesal apabila di satu ketika penyesalanku itu tidak lebih ketika ada hari di mana terbenamnya matahari, kemudian berkurang waktuku, sedangkan tidak bertambah sedikit pun dari amal yang aku kerjakan. Para salafun salih dahulu, beliau mengatakan, apabila datang waktu kita, apabila datang kesempatan yang kita gunakan, apabila umur kita itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan kita tidak menggunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berbuat kebaikan, berbuat hal yang bermanfaat, sama seperti kita sedang berdurhaka, mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan usia kita, sedangkan waktu kita, sedangkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sebagai umat-umat yang terdahulu. Umat yang terdahulu usianya panjang, usianya luas, berpuluh, beratus-ratus tahun. Sedangkan umat Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in, umurnya usiaku antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalika, dan sedikit di antara manusia yang melampaui usia tersebut. Maka ini merupakan peringatan bagi kita semua
agar kita memanfaatkan setiap kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Ada beberapa hal yang hal ini kita remehkan terkadang di dalam masalah memanfaatkan usia ini. Namun perkara-perkara tersebut justru mendatangkan ladang pahala bagi kita semua. Yang pertama, bahwasanya tidaklah seorang muslim, tidaklah seorang mukmin kecuali dia menjadikan usia dan waktu serta kesempatan yang dia miliki untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempatan dia berbuat baik ya dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ada satu perkara yang mungkin sebagian orang menganggap remeh, menganggap itu cuma kewajiban sebagai seorang kepala rumah tangga, sedangkan Nabi alaihi salatu wassalam menganggap perkara tersebut adalah perkara yang besar di sisi Allah, sebagaimana disampaikan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan, innaka la tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha. Tidaklah seseorang dia mencari nafkah ya dengan satu nafkah yang dia berharap dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia akan diberikan pahala padanya. Hatta ma taj'alu fi fami imra'atik, walaupun itu sesuap nasi yang ia suapkan ke mulut istrinya atau ke mulut wanitanya. Kita melihat setiap manusia, setiap laki-laki, setiap suami, maka dia berkewajiban mencari nafkah. Ya, perkara yang biasa seorang bekerja. Namun apabila ketika dia mencari nafkah tersebut, dia gunakan nafkah itu sebagai kewajiban seorang laki-laki, seorang suami, yang dia memberikan nafkah kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anak keturunannya, kepada siapa yang dia tanggung, maka sesungguhnya yang demikian mendatangkan lahan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh sebagian salaf bahwasanya orang yang beriman, waktu mereka bermanfaat, kesempatan mereka bermanfaat, bangun mereka bermanfaat, tidur mereka bermanfaat. Bagaimana apa yang mereka kerjakan di dalam rangka untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidaklah ketika dia bangun, ketika dia membelalakkan matanya, membuka matanya, dan ketika dia menutupkan matanya di dalam rangka mengejar ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara perkara yang mendatangkan manfaat, yang mendatangkan fadilah di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana seseorang itu tetap menjaga silaturahim. Nabi alaihissalam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud mengatakan, silaturahim tazidu fil umur, bahwasanya silaturahim itu menambahkan umur atau menambahkan usia. Demikian pula di dalam hadis yang lainnya diriwayatkan, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'u lahu fi atharihi falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan kemudian dilapangkan usianya, artinya dipanjangkan usianya, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari sahabat. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Para ulama berdebat tentang memanjangkan usia, namun mereka bersepakat bahwasannya yang dimaksudkan memanjangkan usia di sini adalah bagaimana seseorang itu mendapatkan keberkahan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, yakni dalam waktu yang tidak seberapa lama dia mendapatkan keberkahan. Artinya dia bisa beramal saleh, dia bisa berbuat kebajikan, dia bisa memberi kemanfaatan kepada manusia yang lainnya. Demikian pula di dalam hadis yang lainnya Nabi alaihissalatu wassalam mengancam bahwasannya seseorang yang disegerakan azabnya di dunia adalah orang-orang yang memutuskan silaturahim. Bahkan dikatakan di dalam athar, anna rahmata la tanzilu ala qaumin fihi qati'ar rahim wa anna al malaikata la tanzilu ala qaumin fihi qati'ar rahim, bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan turun, demikian pula malaikat rahmat tidak akan turun kepada satu kaum, kepada satu kampung, kepada satu negeri yang di dalamnya terdapat orang-orang yang memutus silaturahim. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam
di dalam kesempatan yang lainnya mengatakan, bulu arhamakum walau bisalam, basahilah silaturahmi kalian walaupun hanya dengan mengucapkan salam, walaupun hanya dengan menyapa, walaupun hanya dengan menelpon, walaupun hanya dengan menyampaikan kabar kepada seseorang. Kemudian di antara perkara yang bermanfaat bagi seseorang di dalam usianya selain beribadah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah akhlak yang baik. Dia menjaga akhlaknya yang mulia sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan, sebagaimana diriwayatkan Abi Darda radhiyallahu an, beliau mengatakan, ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq wa inna Allaha yubghidul fahishil badhi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidaklah sesuatu lebih berat di dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman kelak pada hari kiamat dari akhlak yang baik. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang berbuat keji dan suka mengganggu orang yang lainnya. Maka akhlak yang mulia adalah akhlak yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan dalam hadis yang lainnya, bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Salah satu perkara yang aku diutus dengannya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana aku menyampaikan kepada manusia tentang akhlak yang baik, mengajarkan kepada manusia tentang bagaimana berbudi pekerti yang baik. Lihatlah bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam, beliau kepada orang yang senang kepadanya, kepada orang yang benci kepadanya, kepada lawannya, kepada musuhnya, kepada sahabatnya, kepada orang yang berperang dengannya, semua hati mereka tertawan dan tertunduk kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan seorang Heraklius, pembesar Romawi ketika itu, ia sampai tersipu ketika mendengarkan bagaimana akhlak Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan ia mengatakan dalam satu riwayat yang disebutkan di dalam hadis bahwasanya seandainya ia datang, aku akan membasuh kakinya sebagai penghormatan. Dan dia Heraklius mendengarkan apa yang dituturkan para sahabatnya, menunjukkan bahwasanya ini adalah seorang nabi. Ini adalah ciri-ciri dari seorang yang nabi yang disebutkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Maka janganlah kita biarkan kehidupan kita, jangan kita biarkan waktu kita kosong dari beramal, kosong dari berbuat kebaikan, kosong dari memberikan manfaat kepada yang lainnya. Paling tidak kita tidak berbuat perkara yang keji, paling tidak kita tidak merugikan orang lain, paling tidak kita tidak berbuat jahat kepada orang lain. Jangan sampai di diri kita berfikir bahwasannya sejenak saja berburuk sangka, berkata dusta, berbohong dan lain sebagainya. Akhlak-akhlak yang jelek, perbuatan yang buruk, yang mana semua manusia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang mereka kerjakan. Bahkan akhlak yang mulia ini bisa membawa seseorang, kalau dia mungkin ibadahnya tidak sempurna, kalau mungkin bisa jadi ibadahnya tidak sebagaimana yang lain, kata Nabi alaihi salatu wassalam, innal mu'mina, sesungguhnya seorang yang beriman, la yudraku bihusni khuluqihi, dia akan mencapai dengan akhlak yang mulianya darajatas sha'im al-qa'im, derajat orang yang hebat salatnya, orang yang hebat puasanya. Maka sesungguhnya dengan akhlak yang mulia seseorang itu akan menutupi ibadahnya. Dengan akhlak yang mulia seseorang akan mengisi penuh perbekalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan akhlak yang mulia seseorang itu akan memenuhi hari-harinya dengan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya manusia waktunya terbatas, yang namanya manusia kesempatannya tidak banyak, yang namanya manusia Allah Subhanahu wa taala telah perhitungkan masa hidup mereka. Maka jadilah kita orang-orang yang betul-betul manfaatkan kesempatan yang Allah berikan dengan beramal, dengan beribadah dan dengan berakhlakul karimah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala al-mab'uthu rahmatan lil alamin, nabiyina wa habibina wa safina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ahibai fillah,
Azanillahu wa iyyakum jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang Allah berikan tidak akan berulang. Waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan tidak akan kembali. Maka marilah kita menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang cermat di dalam beramal, di dalam senantiasa memanfaatkan kesempatan dan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tentunya hal yang paling bermanfaat bagi seorang yang beriman adalah bagaimana mereka menjaga imannya. Bahwasanya keimanan itulah yang akan membawa keselamatan di dunia dan di akhirat. Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih, "Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang dijaga kalimat tauhidnya, orang-orang yang di hidupnya dan di akhir hidupnya mengucapkan kalimat tauhid. Demikian pula yang kedua, hal yang bermanfaat adalah bagaimana kita menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah yang paling utama adalah salat. Melaksanakan salat, karena salat adalah tiang ibadah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang dia menjaga wuduknya sampai ia salat, maka Allah Subhanahu wa taala sama seperti dia melaksanakan ibadah haji dan dia sedang berumrah. Nabi mengatakan, man kharaja min baitihi, barang siapa di antara mereka yang keluar dari rumahnya mutatahhiran, dia bersuci, ila salatihi maktubatin, untuk melaksanakan salat maktubah, melaksanakan salat berjamaah, fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim, sama seperti dia melaksanakan ibadah haji dan dia sedang berihram. Maka jangan sampai kemudian seseorang itu menyia-nyiakan kesempatannya dia beribadah kepada Allah, kewajibannya yang paling utama yaitu melaksanakan salat, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membalas setiap ibadah yang kita kerjakan dengan balasan yang terbaik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita atau memenuhi waktu kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kejelekan, dari berbagai macam keburukan, dari berbagai macam niat jelek, dari berbagai perkara yang akan menghalangi kita dari beramal saleh. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa memenuhi hidup kita dengan amal saleh. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya' minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana fa inna fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana fa inna fiha ma'aduna. Allahumma ja'al hayatana ziyadatan min kulli khair wa mautana rahatan min kulli syar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa dhurriyyatana min muqimis salah. Allahumma ja'alna wa dhurriyyatana min muqimis salah. Allahumma ja'alna wa dhurriyyatana min muqimis salah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Istau aqimu sufufakum wa tarasu. Safnya mau diperhatikan, safnya diluruskan dan dirapatkan.
Untuk saf depan yang kosong harap diisi terlebih dahulu. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون
الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله